Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Kita harus semangat pagi-pagi ya. Oke. Apa kabar? Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya, enak pagi-pagi sudah semangat ya enggak. Nah kalau semangat gitu enak kita ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kan jadi sejuk hati ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang di sini kita mau ngebahas masalah perjalanan pembuatan kolam koi saya. Nah, pemirsa kan penasaran ya untuk kok bisa jadi ya kolam kolam koi kayak gini, gimana sih bentuknya, gimana sih eh, proses-proses awal pembuatannya ya. Nah, ini kita ceritakan di sini ya teman-teman ya bisa tahu lah ya perjalanan tentang kolam saya ini ya. Tapi sebelum itu ya berdoa ya, berdoa dulu pagi-pagi ya. Nah, untuk yang umat muslim jangan lupa ya, kita saling mengingatkan nih sholatnya, sholat 5 waktu ya, itu jangan ditinggalkan, wajib ya. Gitu ya, sholat itu sudah wajib ya, kita kerjakan sholat 5 waktunya. Terus yang kedua ya, apa, ketentuan Allah ya sudah kita terima ya, yang udah jadi ketentuan Allah ya sudah kita terima, kita ikhlaskan, kita harus bersyukur ya. Ingat ya, apa yang disuruh oleh Allah ya kerjakan ya, yang disuruh Allah kerjakan. Nah, yang dilarang oleh Allah ya tinggalkan ya, nggak usah dipikir-pikir ya. Tujuan kita apa sih hidup kita ya? Tujuan kita hanya ke surga. Apa yang dipikirin setelah kita meninggal di dunia ya? Cuman 2 pilihan aja ya, mau ke neraka atau mau ke surga, itu aja. Kalau kalian mau ke surga ya sudah, ikuti apa perintah Allah ya, jangan ditawar menawar, nggak boleh ya. Oke ya. Nah, di sini ini kita lanjut ya masalah untuk eh, proses pembuatan kolam koi. Tapi jangan lupa, nah, saya harus mengingatkan nih ke teman-teman semuanya nih ya, masalah utang. Nah, ini nih utang nih ya, udah stop lah ya, nggak usah utang-utang lagi. Insya Allah usaha kita bisa kok jalan tanpa hutang ya. Kita harus percaya sama Allah ya, janji-janji Allah itu aja udah ya. Nah, kalau yang sudah punya hutang ya sudah ya, tapi ingat kita hanya diwajibkan untuk bayar pokoknya saja ya. Nah, caranya gimana ya sudah, kalau caranya gimana apa, isi aja di komentar sini ya. Kita konten ini kita bahas masalah perjalanan kolam koi, nanti kita ada tersendiri. Tapi kalau teman-teman mau itu penasaran ya sudah ketik di komentar di kolom saya, nanti kita arahkan pertama untuk yang di daerah Depok ya. Di daerah Depok nanti ya kita ke apa, ada di sana ada Korda ya, atau nanti di luar di luar Depok ya kita bisa arahkan ke kota-kota di wilayahnya ya. Jadi sudah jauhkan pipa, nggak ada nggak ada ini khasiatnya ya, karena akan apa, akan dimusnahkan oleh Allah nanti ya. Jadi
gak ada untungnya ya, kita cari keberkahan dari Allah aja ya. Ya ingat usaha kita ya, yang penting apa, cari keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridho, udah apapun lancar ya. Tapi ini artinya usahanya yang sekarang kita jalanin atau kerjaan kita kerja yang kita jalanin, nah ada unsur kemaksiatan situ, tinggalkan ya. Kalau ada unsur kemaksiatan ya, kalau ada unsur nih gitu kan, nah itu tinggalkan. Apalagi yang usaha nih, yang wira swasta ya, jangan deh ya. Yang ada unsur-unsur kemaksiatan itu tinggalkan ya. Kita harus pilih-pilih mana yang sesuai dengan eh, syariat Islamnya. Oke, nah kita lanjut nih masalah kolam ya. Nah jadi kolam ini saya buat di bulan Agustus kalau nggak salah ya, di bulan Agustus. Nah itu, nah sebelum bulan Agustus, bulan Juli ya, bulan Juli. Pokoknya saya buat ini 1 bulan cukup lama gitu ya. Karena kenapa? Karena ini kolam nggak langsung saya pakai setelah jadi ya. Nah jadi waktu itu ya, nah ini konsepnya kayak gini dulu ya saya buat. Nah jadi waktu itu saya minta ke tukang pembuatan kolam koi. Tapi saya juga tanya-tanya nih di komunitas. Dulu saya aktif di KLI ya, komunitas KLI. Tapi eh, teman-teman yang di KLI ya silakan klik di komentar saya ya, undang lagi, invite lagi saya ya di situ di grup ya. Karena nomor handphone saya ya itu sempat hilang ya, jadi belum sempat saya urus. Oke, nah jadi di sini eh, kolam ya saya buat, dia modelnya timbul nih kayak gini ya. Maaf nih, kayak ini timbul dari bibir ini ke sini tuh ada sekitar 50 cm nih ya, 50 cm. Terus ke bawahnya 1 meter dari ubin nih, dari ubin ke bawah itu 1 meter. Jadi tingginya itu 1,5 meter gitu ya. Nah cara buatnya itu dulu saya minta dibuatin nih sama si apa, sama tukangnya gitu kan. Nah sama tukangnya, bang tolong deh buatin kolam koi ya kan. Gimana pak, konsepnya kayak gimana, dia bilang gitu. Karena waktu itu yang buat kolam koi saya ini emang bukan spesial bikin kolam koi ya. Jadi ya semuanya yang dibuat ini atas atas pemikiran saya aja gitu. Mungkin banyak sih kekurangannya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, sudah mendekati gitu ya. Karena apa, terbukti nih airnya tuh ya jernih ya. Kayak kita aja ya. Nah jadi di sini waktu itu saya minta dibuatin ada WF-nya nih ya, kayak gerucukan gitu ya. Tuh yang sekarang tuh yang keluar airnya. Nah di sini saya ada filter mekanis ya. Itu di video sebelumnya udah saya jelaskan ya, apa sih isi-isi filternya gitu. Nah di sini ada filter biologis, di sini juga sama nih filter biologis. Nah di sini saya pasang nih lampu ultraviolet ya, lampu ultraviolet sama pompa. Nah pompanya saya pasang ada 2 ya. Nah cara kerjanya gimana? Itu saya ada pembuangan air dari kolam dari bawah sini masuk ke filter mekanis ya. Jadi ke filter nih, ketika dia kotoran ikan atau si airnya ini dia akan sirkulasi. Nah sirkulasi dari mana ya, spidol, nah lupa saya kayak. Jadi ketika ini dari sini dibuang ke sini, nah ini nanti ada model soang ya. Pipanya ada 3 biji, dia ukuran 1 in ya. Saya pasang 1 in, sorry, saya pasang 2 in, 2 in 3 biji di sini, 1 2 3. Yang 1 innya itu bukan ininya, yang di sininya, yang di saat gerojokan mau apa saya salurin pompa ke WF-nya ini ya. Kalau di sini 2 in, semuanya 2 in nih. Jadi saya pasang ada 3 ya. Nah ada tiga modelnya, model soang ya. Nanti saya kasih tahu gimana. Nah iya benar, di sini ada spidolnya ya. Nah jadi setiap ini kan ada filter. Nah ini filter 4 gitu. Ini ada filter 4. Nah
Nah ini jadi pipanya ini begini. Nah, nah ini dari kolam. Tuh, kolam. Jadi air ya ini dihisap oleh si pompa. Ini kan ada pompa. Dihisap oleh pompa. Nah, begini. Nah ini nulis selang ya. Nah ketika dihisap oleh pompa, kelihatan kan? Bisa. Nah, tuh, ya kelihatan ya. Nah, nah jadi pas waktu di kolam ini dihisap sama si api apa pompanya. Nah baru nih air dari bawah nih, bawah naik terus. Nah ini kan ada filternya nih, ya kan. Nih, saya pasang jaring nelayan nih, semuanya jaring nelayan sama ada japmat di bawah. Ya, nah ini saya kasih rongga, ya saya kasih rongga 30 cm. Nah, lebar saya kasihnya, ya. Saya kasih rongga 50. Nah, saya kasih penyangga di sini, saya pakai pipa. Nah, baru kasih japmat, ya. Nah, di sini ada pompa, ya, pompa untuk ngebantu nanti ketika mau dikuras. Karena ini kolam tanam, ya. Jadi kalau untuk dibuang ke solokan malah solokannya lebih rendah gitu kan. Nah, kolamnya lebih lebih dalam. Jadi harus dibantu dengan pompa. Oke ya, clear ya. Nah, di sini ketika air disedot sama pompa dia akan naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, ya kan. Nah baru dia masuk masuk ke sini gitu. Jadi model selang. Nah begini. Nah ini kan udah ke filter nih ya sama si jaring layang semua. Jadi kotoran udah tersumbat di sini. Yang naik hanya air bersih aja. Nah terus ngalir sini begini. Ini ada tiga nih. Ada tiga pipa semuanya sama begini. Ya ini pun sama. Ini ada tiga pipa gitu. Nah kebetulan ya saya pasang pipanya pipa 2 in semuanya di dalam gitu kan. Ada tiga pipa. Nah setelah ini baru masuk ke filter biologis. Nah di sini saya kasih nih ya. Nah di sini udah saya jelasin juga di video sebelumnya ya filter biologis ini. Nah sini ada batu apung sama batu larpak nih saya taruh sini ya. Saya taruh sini. Ini batu larpaknya baru di atas batu apung. Nah airnya ngalir juga sama gitu kan. Ketika airnya ini ngalir dari sini ya kan, di sini kan ada rongga juga nih. Nah udah, nah ini air ngalir naik ke atas lagi, ke atas, dihisap lagi. Sama di sini baru saya kasih mesin biologis nih ya. Di sini saya karang jahe sama kulit kerang, karena kulit kerang itu buat netralisir si kadar pH airnya itu ya. Sama dia ngisap lagi begini, balik lagi ke sini. Nah baru di sini ada pompa sama ultraviolet ya. Pompanya ada 2 biji saya kasih sini ya. Pompa dengan 5.800 kalau nggak salah ya, saya lupa deh ya. Ada dua biji situ. Nah di sini masuk ke tuh gerojokan ya. Nah ini ada fungsi lagi, kita ada gerojokan satu lagi nanti ketika kalau ada masalah ya dengan WF-nya akan dialihin ke berikutnya ya. Nah untuk di sini ya. Nah ini nih yang ada pot-pot ini. Nah ini filter mekanisnya nih, filter biologis sama mekanis. Jadi dia modelnya ini kolam. Nah ini filternya ya. Jadi saya punya 4 filter tuh ya. Ada 4 filter. Oke, kelihatan nggak di sini ya? Nah ada 4 filter. Oke, nah ini filter mekanis, biologis. Nah ini baru untuk pompa sama ultraviolet. Nah masuk ke WF baru dialirkan. Nah seperti itu. Nah ini saya kasih kaca nih, ada kaca. Ya sama kan bentuknya tuh. Ya. Oke, nah itu jadi ini perjalanan untuk pembuatan di kolam saya. Nah setelah pembuatan kolam ini itu nggak bisa langsung dipakai ya kan, namanya dicat. Saya betul pakai cat ya catnya banyak sih yang jual, saya nggak bisa nyebutin namanya ya. Yang jelas carilah cat yang cocok buat kolam. Ini saya pakai cat warna hitam sampai sekarang alhamdulillah nih ya, walaupun lumutnya banyak tapi lumutnya juga subur-subur gitu kan, karena ini perawatannya itu kita harus jaga ya. Kemarin saya buat konten tuh perawatan kolam ya, menggunakan apa ya, menggunakan bawang putih, kunyit ya, daun sirih ya, atau daun pepaya. Itu bisa di jus aja ya, di jus
Nah setelah itu dituangkan ke, tapi diambil sarinya aja ya, kecuali kalau emang untuk pengobatan nggak apa-apa ya. Ampas-ampasnya tuangin nggak apa-apa, tuangin aja kalau untuk pengobatan atau untuk ini ya. Kalau misalkan kolam ketika apa, kalau si ikannya atau kolam ini kena penyakit, ya udah dikarantina di kolam aja ya. Tapi ingat, kolamnya harus di netralisir dulu ya. Cara netralisirnya nanti di share lagi caranya ya. Nah jadi kita balik lagi nih ya, karena sih balik lagi ke laptop. Oke. Nah jadi si kolomnya ini ketika sudah jadi, nah ini kan nggak bisa dipakai ya. Nah akhirnya apa yang saya lakukan ya? Nah direndam tuh sama kedebong pisang ya. Kedebong apa, untuk kedebong pisang itu saya cacak-cacak ya kan, ya potong-potong kecil lah, ukuran 5 cm gitu kan, saya atau 10 cm saya cacak. Nah kalau misalkan kedebong pisang susah dicari, ya banyak sih yang jual online, ada juga gitu yang jual online. Terus yang apa, yang cari ya di kebun-kebun atau apa, kalau emang ada yang bekas-bekas kedebong pisang atau apa, ya udah kita gunain itu aja, dicacak. Nah udah direndam ke sini. Nah rendamnya berapa hari ya kan, jadi pertanyaan tuh, rendamnya berapa hari sih Kang gitu kan. Nah rendamnya ya saya sih waktu itu seminggu ya, 7 hari lah, 7 hari saya rendam ini kedebong pisang ya. Kalau lebih bagusnya lagi 14 hari gitu kan, karena untuk ngebuang si baunya ini ya. Itu saya waktu itu kalau salah 7 hari ya, 7 hari saya rendam. Ingat saya ya, 7 hari atau 14 hari ya, saya lupa deh, karena udah 2 tahun gitu kan. Nah itu saya rendam ya. Setelah direndam, apa yang dilakukan ya kan, ya dibuang airnya ya, diangkat semuanya, ganti ya. Nah setelah diganti, kedebongnya diapain Pak? Ya dibuang lagi kedebongnya ya, jangan disimpan karena busuk tuh ya. Oke, nah kedebong pisang ganti lagi air baru ya kan. Nah setelah ganti air baru, barulah itu namanya ada pemboman PK ya. Nah itu pemboman PK. Tapi sebelum proses yang tadi itu kedebong pisang, sebelum ini kolam mau di apa, kalau mau ngecek nih kebocoran atau enggak, ya udah diisi dulu gitu kan, nggak usah dipakai dulu, diisi ya. Saya lupa tuh tadi jelasin gitu. Jadi diisi dulu air, bocor apa enggak, kalau bocor dicari kebocorannya. Kalau nyari kebocorannya mudah ya, nanti silakan diklik-klik aja di komentar ya. Itu cuman pakai tisu gitu ya, sebar-sebaran gitu, udah Bang, nanti akan dia nyari kebocorannya ya. Oke, terus itu ya tadi masalah di bom PK ya kan. Nah setelah di bom PK berapa jam, apa berapa hari Pak, bom PK jangan lama-lama, nggak bagus lama-lama ya, cukup 1 hari aja 24 jam. Jadi misalkan saya waktu itu saya ngebom apa ini, itu di sore hari atau saya lupa, pokoknya 24 jam lah ya. Misalkan ya saya dari pagi ya, dari pada subuh gitu kan. Nah dari pada subuh saya bom, besok pada subuhnya lagi ya saya buang airnya gitu, saya ganti dengan air baru ya. Nah setelah itu dikasih lagi air baru lagi, diamkan lagi ya. Nah diusahakan nih setelah kolam jadi itu 1 bulan ya. 1 bulan benar-benar masa netralisir. Karena kenapa, kalau kolam baru ya, silakan kalau anda ngeyel gitu ya, anda ngeyel baru jadi, tuangin air, langsung masukin ikannya, insya Allah itu ikan nggak lama tuh umurnya ya. Minimal gampang kan keserang penyakit. Karena kenapa, masih bau ya, terutama untuk bau semennya ya. Kalau apalagi kalau dicat masih bau catnya gitu. Walaupun tuh cat kolam tetap aja ya, itu harus dinetralisir dulu ya. Nah, maksimal berapa ya, 1 bulan, saran saya 1 bulan ya, itu udah eh, zona aman kalian. Tapi kalau anda mau menantang ya silakan ya. Kalau anda berani gitu ya, ya 7 hari atau 14 hari ya silakan. Tapi harus terima resikonya dari semua itu gitu kan. Kalau mau nyari aman ya 1 bulan ya.
Nah, oke. Nah, itu jadi cerita perjalanan saya, cara bukan cara sih ya, dulu pembuatan kolam koi saya dari pertama jadinya ya. Nah, alhamdulillah nih ya, sudah 2 tahun ya, kalau nggak salah tahun 2020 ya, sekarang 2022 ya kan, 2022 nih, bentar lagi kita udah mau akhiri tahun ini ya. Nah, itu tahun dua tahun ya, berarti 2020 ya, bener ya, 2021 22 ya, 21 22 ya, bener ya, 2020 ya, saya buat 2020. Oke. Nah, itu dia. Jadi ya intinya sih ya, tetap kita ikhtiar aja ya. Kalau bikin kolam itu, walaupun si penghobi ya, si penghobinya koi itu ya, kita harus merawat. Pertama, kalau misalkan kolam koi, jangan cari koinya yang bagus dulu. Gimana caranya? Kita harus bersihin perbaiki kadar airnya dulu ya. Kalau airnya udah bagus ya, kolam cari ya. Kalau emang kalian ada rezeki ya, jangan dipaksa-paksa, jangan ngutang ya. Anda beli kolam beli ikan koi ya, dibela-belain kalian ngutang, jangan ya. Buat apa? Malah ada ribanya tuh. Tahu sendiri dosanya riba kayak gimana ya. Jangan dilakukan, stop riba ya. Nah, oke. Jadi beli ikan ya, kalau mau dicoba-coba dulu lah ya, ikan-ikan yang biasa dulu. Kalau emang baru jadi nih, udah 1 bulan, dibiasain dulu. Nah, kalau emang udah netral, udah bagus, baru udah cari yang sesuai dengan hati kalian ya, selera kalian gitu kan. Nggak usah perlu bagus-bagus, kolamnya yang penting sederhana lah nih. Insya Allah ya, kolam saya mungkin jauh dari sederhana ya, masih di bawah sederhana gitu ya. Ya, kolam apa adanya aja tuh ya, pokoknya apa jadi aja kayak gini ya. Kita syukurin aja atas kenikmatan dari Allah yang telah diberikan ke saya, itu aja sih. Saya nggak minta apa-apa ya, pokoknya saya hanya minta kepada Allah ya. Saya hanya mencari keriduan Allah aja, cukup itu ya. Saya nggak minta apa-apa, itu aja ya. Minta keikhlasan, minta keikhlasan dari Allah dan keriduan dari Allah, itu cukup ya. Oke. Oh iya, jangan lupa nih ya, teman-teman semua di sini, di subscribe ya channel saya suka lupa terus tuh mengingatkan gitu ya. Kalau nonton video ini, jangan lupa di subscribe ya, di like dan di share ya. Oke, seru ya. Jadi masalah perjalanan saya pembuatan kolam koi itu cukup jelas ya tadi ya. Kalau emang nggak jelas ya, kita sharing-sharing ya di sini. Gak apa-apa kalau mau sharing-sharing masalah piutang, ayo, nggak apa-apa, datang ke rumah, ayo, atau ke Korda, nanti kita arahin ke Korda. Saya ada kita di komunitas ini namanya MTR, itu ada komunitas ya, ada komunitas ya. Itu nanti setiap wilayah itu ada kordanya masing-masing, nanti kita arahkan ke kordanya ya. Ayo kita rapatkan ya, tinggalkan ya, tinggalkan utang ya. Maksudnya tinggalkan itu bukan nggak dibayar, tetap kita bayar, tapi ingat, yang dibayar hanya pokoknya aja ya. Pokok kita bayar ya, bunga, denda, dan biaya operasional jangan, karena itu riba, ada unsur riba gitu ya. Ingat ya, dosanya apa? Riba. Nauzubillah min dzalik ya, sama aja ya. Makanya baca di surat Al-Baqarah 275 sampai 279 ya. Nanti ada di konten berikutnya ya, kita bahas tentang bahayanya riba. Masya Allah, ya Allah Akbar. Nauzubillah min dzalik nih. Alhamdulillah ya, saya dulu emang semua kehidupan saya juga ya, itu emang ya pasti ada ribanya dulunya ya, tapi saya lepas semua riba. Saya akan menjauhi dari riba itu. Mudah-mudahan ya, saya selalu kita nih semua di sini, kemudian kita selalu istiqomah di jalan Allah ya. Karena tujuan kita apa ya, kita akan kembali ke Allah ya. Ingat ya, hanya 2 pilihan, mau pilih mana ya. Kita hanya pilih
satu, ya, surga. Nggak usah pilih yang lain-lain, karena nggak ada pilihan lain lagi, hanya surga dan neraka. Ya, jadi kembalikanlah, ya, ketuk hati kalian, gitu. Ya, karena kenapa? Ingat, ya, kita hidup kekal itu di akhirat. Ya, akhirat di dunia cuma sementara. Buat apa? Apa yang dicari? Ya, kita meninggal, harta yang mau dibawa? Enggak, ya. Hanya apa? Keimanan, ya, keimanan aja. Makanya dekatkanlah Allah, ya. Dekatkan Allah dan dekatkan Rasul-Rasul kita, ya. Dekatkan Rasul kita, Nabi kita, ya. Ikutin jejak mereka, jejak Nabi kita, cintailah Nabi kita, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ya, kita hanya tujuan kita hanya ke surga. Oke. Ya, cukup ya. Nah, itu aja. Jadi tersentuh karena kalau misalkan bicara hutang, ya Allah, Akbar, kayaknya sakit banget di dada ini kalau masalah hutang, ya. Jadi ini udah tinggalkan, ya Allah, Akbar, nggak ada manfaatnya, malah akan dihancurkan oleh Allah, ya. Perbanyaklah sedekah, itu aja, ya, karena sedekah lah yang akan menghancurkan dosa-dosa kita, gitu kan, ya. Seadanya aja, gitu kan, sedekahnya, ya, ya, tempat-tempat eh, yang baik lah, ya, jangan barangan juga sedekahnya, ya, itu aja. Saya itu, oke. Terima kasih nih teman-teman semuanya yang sudah setia di channel Hayu Stono, ya. Terus yang sudah subscribe nih, ya, maupun yang belum subscribe, ya, di subscribe lah, ya. Ayo kita bareng-bareng, ya. Oke. Nah, semoga ya kita semua di sini kita selalu dikasih keberkahan dari Allah, ya, ridhonya Allah kita dapat, ya. Terus ingat, ya, rezeki kalau Allah sudah ridho, rezeki itu akan gampang, ya, akan mudah, ya, akan mudah rezeki itu, nggak, ya, insya Allah lah, walaupun, ya, kita ibaratnya hari ini cuma dapat 50.000 atau dapat 100.000, ya kita nikmatin, kita syukurin, gitu. Kita harus bersyukur, gitu, bukan kita syukur, maksudnya kita harus bersyukur, ya, ya, jangan syukurin bukan begitu, ya. Kita harus bersyukur apa yang kita dapat, ya. Oke, kalau kita udah, hati kita sudah ikhlas, terus kita sudah ridho, ya, terus kita sudah, ya, apapun yang kita terima, jangan ngeluh, ingat, minta hanya kepada Allah, ya. Jangan minta ke orang lain, nggak boleh, ya. Kita minta kepada Allah, ya. Sujudkan kepada Allah, niatkan kalian, ya, niatkan, tapi ingat, ya, kita harus istiqomah dan tawadu di jalan Allah, itu aja cukup, ya. Oke, gak usah panjang lebar, ya, nanti kita lanjut lagi di channel berikutnya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.